Oke, kita lanjut lagi ya. Anda yang langsung ke sini, saya ingatkan, Anda ini langsung udah loncat ke tayangan keempat loh. Sebelumnya ada pengantar, kemudian yang kedua adalah mengenai persiapan, yang ketiga adalah mengenai pra-event, sekarang adalah mengenai koordinasi ya during the event. Ya, jadi kalau terlalu nonton ke sini nanti jadinya nggak nyambung. Lebih baik coba dari awal. Ini semuanya di dalam satu playlist kok, dilihat aja. Ya, klik aja nanti di akhir tayangan, di situ ada playlist, klik playlistnya. Kelihatan mulai dari awal ya. Oke. Kita selalu lanjut. During the event, apa yang paling penting dilakukan? Koordinasi antara para host. Oke. Nah, untuk berkoordinasi para host di sini, jadi apa yang harus dilakukan? Hostnya itu membuat satu grup kecil, WhatsApp grup kecil para host. Jangan gunakan WhatsApp grup yang umum ya, yang biasa digunakan ya. Bikin lagi WhatsApp grup kecil hanya 5 orang atau hanya berapa lah host dan co-host gitu loh. Ya. Pastikan semuanya ada di sana, namanya juga udah kecatat, semuanya normal. Jadi kalau ada mau di-sharing, bisa lakukan di sana. Oke, bisa seperti itu ataupun bahkan Anda bisa bikin lagi suatu conference. Kan karena misalnya kalau pakai WhatsApp kan bisa sampai 8. Nah, membernya kalau grup umpamanya nggak nyampe 8, ya udah tayangkan di situ 8 orang, jadi saling ngobrol, komunikasi gitu kan. Cuma hati-hati ya kalau ada 2 komunikasinya di sini. Yang di mainnya, yang di zoomnya di mute. Kalau nanti suara kita masuk. Oke. Nah, tujuannya koordinasi di sini apa? Karena nanti kalau ada apa informasi segala, maka si saling yang para host dan co-host di sini saling bertukaran di sana. Informasi jadi langsung lebih cepat. Ya. Karena kalau di fasilitas chattingnya Zoom kan nggak ada subgroup gitu loh. Cuma ada personal untuk private message ataupun langsung to all. Gitu kan ya, jadi kita bikin solusinya yang saya bilang ya ini gitu loh. Next is ya. Nah, konten tadi sudah saya ingatkan, saya ingatkan lagi, disebar per sesi dan kemudian semua host Anda udah punya. Mungkin ada yang update terbaru lupa diberikan kepada orangnya, langsung bilang ini ada yang terbaru nih untuk yang konten yang nomor 3 nanti kan ditayangkan di sini. Ini sekarang lagi kedua nih pakai yang ini, yang pomnya itu dipertukarkan ya, di sharing biar semuanya kebagian. Enak kalau bagi di grup kan semua orang otomatis dapat gitu ya, yang the same version gitu loh. Ya. Kemudian perlu ada yang namanya host director. Sebentar di sini ya, namanya host director di sini adalah dia benar-benar dia yang menentukan sebagai ini utamanya ya, what to do with the event. Nah, bisa jadi dia merangkap tugas sebagai host utama juga dan kemudian host director, ataupun dia bisa benar-benar sebagai koordinator aja gitu loh. Ya, nah, host di sini harus ada 2, yang satu ada host, yang satu ada yang asistennya. Jadi ada yang satu host yang mempresentasikan, ini ada host yang ngejaga-jaga. Apabila nih hostnya di sini bermasalah dengan gadgetnya yang tadi saya utarakan ya, ada problem, maka yang ini langsung take over. Jangan kelamaan nunggu, dia di sini diam dulu ngerjain yang lain, pada saat itu down baru kemudian dia up. Nanti kebingungan, dia dipanggil dulu. Wah, mana udah sampai mana kan, kelamaan kan. Dia pantau aja terus. Ini ada down, itu hilang nih, langsung sambung dengan konten yang dia udah tahu. Oh, ini lagi konten kedua, lagi tayangan ini. Jebret tayangan dari situ, jebret tayangan, langsung dia share screen. Sehingga penggunanya nggak ngerasain apa-apa. Kata penggunanya tetap dia nggak ngelihat. Oh, ini udah jalan terus, udah nyambung lagi. Dia nggak tahu sebetulnya yang kondak udah orang lain, si host yang berikutnya gitu loh ya. They don't know to know about that gitu loh. Dan kemudian dia justru akan membuat kita bikin suatu impresi kepada si pengunjungnya gitu loh. Ya, jadi itu si second hostnya yang untuk yang standby ya. Nah, kemudian untuk usernya kan ada yang perlu kontak sama member, ada mungkin member mau menyampaikan sesuatu. Maka di belakang namanya kita yang para orang yang mungkin kontak kepada publik, namanya dikasih belakangnya misalnya Abah panitia, kemudian Budi panitia, kemudian siapa, Susi panitia gitu ya, umpamanya ada di situ. Nah, itu aja dikodong di belakangnya, atau dibilang panitia 1, panitia 2, panitia 3 gitu loh. Jadi kita bisa umumkan kepada mereka. Kalau ada yang mau sampaikan kepada panitia, Anda lihat aja di listnya, kemudian klik ada yang namanya panitia. Nah, itu sampaikan pesannya, nanti otomatis sampai ke semua. Nah, si panitia ini sharing di grupnya yang tadi para host. Nah, biasanya sih yang dapat apa panitia yang paling pertama, karena kan di sekolah otomatis yang paling pertama nih secara ini P yang pertama panitia kan panitia 1, 2, 3. Nah, orang kan nggak ngeklik yang di bawah, pasti panitia 1 yang paling rame gitu loh. Nggak apa-apa, kerjaan dia cuma hanya tinggal meneruskan kok. Yang pasti mempermudah si penggunanya
untuk kemudian bisa mencari tahu gitu loh ya. Tetapi bisa juga kan ada orang yang senangnya dia ngobrol sama siapa panitianya, khusus dia si itu karena dia ada personal relations biasanya udah enak. Nah, jadi kasih nama kemudian panitia nama apa, jadi namanya kan kesebar, ada yang di A, ada yang di K, ada yang di mana misalnya di situ. Nah, saya taunya sih ini panitianya, cari di K, kemudian oh ini ada panitia, ini ada belakangnya ada nama panitia, dia klik di sana gitu loh ya. Itu yang untuk si kontaknya. Nah, kemudian tadi yang host yang jaga layarnya kok di situ apa untuk ngelihat kalau ada yang raise hand ataupun ada yang butuh untuk sesuatu gitu ya. Ataupun ada yang freeze, Anda lihat kenapa sih ini freeze nih. Nah, Anda bisa japriin kepada dia kan. Yuk kalau di situ yang freeze untuk apa gitu loh. Ya, jadi kita ada proaktif gitu loh melihat aktivitas usernya. Sebetulnya sih diacuin juga nggak apa-apa, tinggal bisa. Tapi siapa tahu namanya orang saat dia terjadi problem nggak bisa connect, yang dia salahin apa diri dia atau panitia? Panitia. Dia akan menganggap diri dia bener dulu gitu loh. Ya, oh ini layangannya jelek nih, nggak bisa jalan gitu. Dianggapnya bahwa si eventnya yang salah, padahal dianya sendiri yang disconnect ataupun ada problem. Nah, dengan demikian kalau si hostnya ini yang proaktif ngelihat itu kemudian segera tegur, kok Anda punyanya freeze, kenapa ya? Nah, itu berarti kita bisa langsung justify apakah kesalahan pada layar televisi dia, gadget dia, which is their responsibility to fix it, atau ada di area kita yang bisa kita bantu. Mungkin oke, kita remove dulu ya, nanti Anda coba login lagi or any ada solutions lah. Oke. Ya. Kemudian co-host jangan lupa sesekali coba di capture gitu kan. Untuk pendataan aja ya, record di sini. Tapi untuk dipublikasikan hati-hati dulu, harus kasih tahu kan sama orangnya bahwa nanti layarnya di sini akan di capture karena kita menggunakan data orang. Yang nggak boleh asal publikasiin loh, melanggar Undang-Undang ITE pasal 26 ayat 1 ayat 2 ya, Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 gitu loh, menggunakan data pribadi untuk di-sharing kayak gitu-gitu. Nah, itu kita hindari lah ya. Paling tidak ada note-nya kalau di undangan bahwa nanti akan ada video ataupun ada recording ataupun kemudian foto print screen dari sini. Berarti peserta ini mengizinkan Anda untuk difoto. Nah, itu lain soal, berarti sudah izin dari awal ya. Kemudian next. Oke. Kalau Anda kepaksa tidak mematikan fasilitas usernya untuk rename themselves ya, dia jadikan dia bisa ganti namanya. Nah, Anda akhirnya harus perhatikan namanya ya, jangan sampai dia salah main asal ganti nama jadinya ngaco kan. Dia menjadi impersonator gitu ya, menjadi diri dia yang bagi orang lain, mukanya dia gelapin, dia ngakunya siapa, pakai foto aja gitu loh. Beritahu kan kalau cuma foto nggak boleh nih, ini hanya harus ada tampil video, karena kalau foto doang bisa nanti yang ngaco-ngaco. Tetapi kalau memang tidak dilarang, Anda memang membolehkan situ, ya udah ada suatu konsekuensi juga di sini bahwa ya mungkin Anda ternyata bisa dihadiri oleh orang yang justru sebetulnya nggak dikenal dan menggunakan salah satu nama yang cuma tayang pakai foto doang, gitu loh. Ya rugi-rugi siapa ya pikirin aja sendiri. Ya, nah kemudian dalam merekam. Ngerekamnya siapa? Tugas siapa? Semua kan bisa tinggal pencet. Ya, pada saat merekam di situ itu tidak memakan server, itu memakan si lokalnya ini sendiri. Saya bisa merekam, siapa yang jadi host bisa merekam aja, direkam aja dulu. Bahkan member biasa, dia kan ngeliat di situ saya mau ngerekam, dia pencet record. Boleh-boleh aja. Cuma bedanya kalau member dia bebas melakukan itu, tetapi kalau panitia melakukan itu, nah nanti penggunaannya itu harus bertanggung jawab kepada para member. Nanti jangan sampai dituduh penyalahgunaan gitu loh ya. Kalau saya sama member itu sebagai suatu fasilitas, orang nggak bisa menyalahkan tentu kayak gimana itu. Saya tinggal mencet kok muka Anda dapat, ya udah so what kata dia gitu kan ya. Nah, jangan lupa karena muka kan gue ganti nih, nanti dia hilang kalau dia chatting, dia mukanya hilang, nanti nongol lagi di mana layar di mana. Jadi biasanya mukanya dinamik kita ganti. Kecuali kalau yang nama-namanya itu adalah dia setengah dari mungkin belasan sampai 25, maka nanti muka dia bisa nongol. Kalau membernya di sini nggak nyampe 50, misalnya cuma 30-40, muka dia akan nongol lagi di layar kedua gitu loh. Ya, bisa ada yang switchnya kayak gitu. Tetapi kalau pure 25 sini 25 sana kan total 50, ya udah pas ganti layar ganti muka semua. Ya, tergantung itu Zoom saya ngatur. Saya sendiri nggak tahu bisa nggak kita ngatur milih-milih siapa disusun di mana. Sejauh ini kayaknya enggak nih, kayaknya. Tapi siapa tahu ada, bisa, nggak tahu.
Oke, itu koordinasi antara para host, apalagi ya. Kayaknya udah deh, itu aja. Oke, nah sekarang kita lanjut mengenai untuk ke post event. Oke, silahkan.